Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan karena hasil voting kemarin masih tetap menang session 10 pada siang hari dan session 6, 7, 8, 9 pada malam hari, maka gue bakalan lanjutin alur session 10-nya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Dan disitu akan banyak berurutan session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shop aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah pertandingan Xiaoyan bersama Guhao, tiba-tiba muncul seorang penetua yang bernama Tong Xuan. Pertandingan Xiaoyan dan Guhao pun dihentikan oleh Tong Xuan, dan Tong Xuan menyatakan bahwa pemenangnya adalah Xiaoyan. Setelah itu penetua Tong Xuan berkata, "Baiklah, karena pertandingan telah berakhir, Xiaoyan, Guhao, kalian berdua harus pergi. Aku akan melanjutkan upacara yang tersisa." "Sun Er, sekarang giliranmu," ucap dari penetua Tong Xuan. "Kakak Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" ucap dari Sun Er. Xiaoyan lalu menjawab, "Aku baik-baik saja, aku hanya perlu beristirahat sebentar," ucap dari Xiaoyan. Tangan halus Sun Er dengan lembut mengusap jejak darah di sudut mulut Xiaoyan. Lalu Sun Er berkata kepada Guhao, "Masalahnya ini belum berakhir. Guhao, aku pasti akan membalaskan apa yang kau lakukan kepada Xiaoyan," ucap dari Sun Er. Kemudian penetua Tong Xuan berkata, "Mengingat statusmu di klan Gu, pasti tidak mengherankan hal seperti ini terjadi. Xiaoyan membutuhkan tantangan seperti ini agar dia benar-benar bisa diterima oleh anggota klan Gu," ucap dari penetua Tong. "Aku harap ini yang terakhir kalinya," ucap dari Sun Er. Dia sudah membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Setelah dia menunjukkan kekuatannya kali ini, tidak akan ada orang yang akan memprovokasi dia lagi di masa depan. "Sun Er, sekarang giliranmu," ucap penetua Tong. Sun Er pun lalu melangkah maju. Tangannya menyentuh cakram bintang dan dia menutup matanya. Satu demi satu bintang mulai dicakram bintang. 1 bintang, 2 bintang, 5 bintang, 7 bintang, 8 bintang, 9 bintang, 10 bintang garis keturunan ilahi. Semua orang di klan Gu tercengang saat mereka menatap cahaya kuning keemasan yang melesat ke langit. Gadis yang luar biasa. Garis keturunan dewa klan Gu benar-benar diberkati, ucap dari Mang Tianqi. Dia memang garis keturunan ilahi, ucap dari penetua Tong. Penetua Tong Xuan memegang pena dewa pelangi surgawi di tangannya saat dia melihat Sun Er. Sun Er mengangguk ketika dia melihat ini, dan kemudian dia menutup matanya kembali. Kemudian simbol dewa berwarna pelangi mulai muncul di dahi mulut Sun Er dengan setiap goresan pena. Selesai, ucap dari penetua Tong Xuan. Mata Sun Er yang tertutup rapat perlahan terbuka setelah mendengar suara di samping telinganya. Saat matanya terbuka, tato klem pelangi di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi yang kuat. Setelah selesai giliran Sun Er, Xiaoyan langsung mengajak teman-temannya untuk pergi dari tempat itu. "Ayo kita pergi, tidak ada yang menarik dalam upacara selanjutnya," ucap dari Xiaoyan sambil berdiri dari tempat duduknya, mengungkap kedua tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Mang Tianqi. Setelah itu dia tersenyum kepada Sun Er yang masih berada di arena upacara. Anak kecil ini kemungkinan menderita cedera serius. Meskipun penetua Tong Xuan telah menyembuhkan lukanya, jari penghancur diam milik Guhao adalah keterampilan Dou kelas Tian yang sangat kuat, ucap dari Mang Tianqi dalam hatinya. "Setelah upacara ini selesai, aku akan pergi dulu," ucap dari Sun Er kepada penetua Tong Xuan. Penetua Tong tidak berdaya ketika dia melihat Sun Er akan pergi sesuka hatinya. Sepertinya garis keturunan ilahi tidak cukup untuk klan Gu. Klan Xiao masih lebih baik. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa, namun mereka bisa mendapatkan menantu perempuan dengan garis keturunan dewa, ucap dari penetua Tong Xuan dalam hatinya. Singkat cerita, pada saat ini kelompok Xiaoyan telah kembali ke rumah bambu di dalam hutan pegunungan. Krek, sebuah pintu bambu didorong terbuka.
Dokter peri kecil masuk ke kamar. Setelah itu dia melihat Xiaoyan di tempat tidurnya. "Bagaimana kabarmu?" ucap dari dokter peri kecil. "Tidak ada luka yang serius, aku hanya terlalu lelah." "Oh iya, di mana Sun Er?" ucap dari Xiaoyan. "Dia telah pergi ke klan Gu. Aku mendengar dia berkata bahwa makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari lagi," ucap dari dokter peri kecil. "Makam surgawi," ucap dari Xiaoyan. Sementara itu di aula utama klan Gu cukup terang. Banyak tokoh tua duduk mengelilingi meja rapat yang luas. Selanjutnya kita akan membahas masalah pembukaan makam surgawi. Semua orang tahu bahwa ada total 16 orang yang dapat memasuki makam surgawi. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki 2 tempat. Namun tidak ada seorang pun dari klan Ling yang datang kali ini. Oleh karena itu 2 tempat menjadi kosong. Menurut aturan, klan Gu bisa menggunakan 2 tempat ini. Dengan kata lain, klan Gu akan memiliki 4 tempat untuk kali ini, ucap dari penetua Tong. Tetapi seharusnya ada 6 orang yang telah diatur oleh klan Gu kami untuk memasuki makam surgawi. Dengan kata lain, kita kekurangan 2 tempat, ucap dari penetua lainnya. Bukankah tempat untuk klan Xiao selalu digunakan oleh klan Gu? Akan ada cukup tempat jika kita menambahkannya, ucap dari Gu Qian. "Hei, tetapi kali ini di klan Xiao sudah ada Xiaoyan," ucap salah satu penetua. "Aku rasa Xiaoyan harus bisa memahami masalah ini," ucap dari penetua Gusan. Bang! Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba keluar suara keras. "Penetua Gusan, sejak klan Xiao meninggalkan daratan tengah, klan Gu telah menepati tempat mereka. Saat ini seorang dari klan Xiao akhirnya datang, namun Anda menolak untuk mengembalikan tempat ini. Apakah kamu tidak berlebihan?" ucap dari Sun Er. Ternyata orang yang mendobrak pintu itu adalah Sun Er. "Sun Er, kamu adalah anggota klan Gu. Pikirkan lebih banyak untuk klan Gu ketika kamu bertindak," ucap dari Gusan. "Penetua Gusan, meskipun aku anggota klan Gu, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan secara berlebihan. Klan Gu telah mendapatkan keuntungan besar dalam hal lain. Selain itu, tempat untuk klan Xiao selalu diserahkan kepada klan Gu sejak mereka meninggalkan daratan tengah. Dengan kata lain, klan Gu sudah mendapatkan manfaat dari bantuan mereka. Sekarang, Xiaoyan telah tiba di sini. Setelah banyak kesulitan, siapapun yang memiliki hati nurani tidak akan melakukan hal yang tidak pantas dengan merebut tempat seperti itu, bukan? Apakah itu kurang puas untuk klan Gu saat ini?" ucap dari Sun Er. "Sun Er, tempat ini adalah tempat para sesepuh mendiskusikan sesuatu. Kamu menerobos masuk ke sini seperti ini adalah hal yang melanggar aturan," ucap dari Gu Qian. "Penetua Gu Qian, apakah Anda lupa tentang kekuasaan tato klan pelangi?" ucap dari Sun Er. Baiklah, berhenti berdebat. Memang agak berlebihan untuk menyingkirkan Xiaoyan dari daftar nama yang masuk ke area makam surgawi. Klan Gu telah memanfaatkan tempat klan Xiao selama bertahun-tahun ini. Sekarang saatnya untuk mengembalikan itu. Apalagi hanya 1 orang dari klan Xiao yang datang. Bahkan jika kita mengizinkannya memasuki makam surgawi, klan Gu masih memiliki 5 tempat. Ini sudah cukup bagus. Semua orang harusnya tidak terlalu memikirkannya, ucap dari penetua Tong Xuan. Gusan dan beberapa tetua mengurutkan kening ketika mereka mendengar ini. Tetapi mereka hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Mereka sadar bahwa Sun Er memiliki garis keturunan dewa. Karena tidak ada yang keberatan, kami akan memutuskan makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari lagi. Xiaoyan bisa ikut berpartisipasi di dalamnya, ucap penetua Tong Xuan. Terima kasih penetua Tong Xuan, maaf telah mengganggu Anda, ucap dari Sun Er. Sun Er membungkukkan tubuhnya dengan sopan kepada semua sesepuh yang duduk. Setelah itu dia berbalik dan berjalan keluar dari aula besar itu. Penetua Tong Xuan, masih ada makam Xiao Xuan di dalam makam surgawi. Orang-orang kita telah gagal memasuki tempat itu bahkan sampai sekarang, ucap dari Gusan. Suara tua tiba-tiba muncul di dalam aula besar.
Kalian semua seharusnya tidak perlu memikirkan makam Xiao Xuan, ucap dari orang tua itu. Klan Gu baru-baru ini mengundang cukup banyak ahli. Kalian semua harus lebih memperhatikan mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu warga keturunan dari Klan Gu, ucap dari orang tua itu lagi. Baik tuan, semua sesepuh dengan hormat menjawab. Setelah itu mereka perlahan berdiri dan meninggalkan aula satu demi satu. Penetua Tongsuan duduk di kursinya. Dia menyaksikan aula besar ini dengan cepat kosong dan lalu dia bertanya, "Bagaimana pemimpin klan memandang Xiaoyan dan yang lainnya?" ucap penetua Tongsuan. Seorang laki-laki tua berjubah abu-abu perlahan muncul. Dia dengan samar menjawab, "Dia akan menjadi besar." Begitukah? Lalu bagaimana dengan giok dewa kuno Tuse? Ini akan agak merepotkan jika hal ini akhirnya diambil oleh klan Hun, ucap dari penetua Tongsuan. Tidak perlu khawatir, aku akan selesaikan, ucap orang tua itu yang berjubah abu-abu. Sementara itu di tempat lain Xiaoyan sedang berjalan ke puncak gunung. Cedera dan kelelahan di dalam tubuhnya telah sembuh. Setelah tubuh fisiknya mengalami penempaan kekuatan naga finik dari Xian, kemampuan untuk pulih menjadi lebih cepat. Saat Xiaoyan berjalan, Xiaoyan terkejut saat melihat sosok yang berdiri di tempat itu. "Aku hanya lewat, penetua, tolong maafkan aku jika aku telah mengganggu Anda," ucap dari Xiaoyan mengungkapkan kedua tangannya ke sosok ini dan berbicara dengan suara yang sangat sopan. "Tidak perlu pergi, aku sudah menunggumu di sini," ucap dari sosok itu. Sosok itu tidak memiliki tekanan yang kuat, tetapi Xiaoyan tidak berani meremehkan orang ini sedikit pun. Dia yakin bahwa orang di depannya pasti orang yang paling menakutkan yang dia temui sejak dia lahir. Aku tidak menyangka klan Xiao benar-benar mampu menghasilkan pemuda yang luar biasa setelah garis keturunannya terbuang sia-sia. Ini telah membuatku tidak punya pilihan lain selain percaya bahwa tindakan Xiao Xuan saat itu beralasan, ucap dari sosok itu. Dari kalimat singkat ini Xiaoyan mengartikan bahwa orang misterius di depannya telah berhubungan dengan leluhurnya. "Bolehkah aku tahu nama penetua?" ucap dari Xiaoyan yang bertanya. "Aku adalah Ayah Sunar," ucap dari orang itu. "Wah, Ayah Sunar," ucap dari Xiaoyan. "Kenapa? Ada apa denganmu?" ucap dari Ayah Sunar. Aku tidak apa-apa tuan, aku hanya sedikit kaget saja," ucap dari Xiaoyan. "Namaku adalah Guyuan. Ngomong-ngomong, aku juga hadir saat hari kelahiranmu. Tetapi tidak ada yang tahu identitasku," ucap dari Ayah Sunar atau pemimpin klan Gu yang bernama Guyuan. Xiaoyan tidak menyangka bahwa dia telah bertemu dengan kepala klan yang sangat kuat ini ketika dia lahir ke dunia ini. "Bolehkah aku tahu masalah penting apa yang menyebabkan pemimpin klan Gu menunggu aku di sini?" ucap dari Xiaoyan. "Tenang saja, karena ini masalah antara kamu dengan Sunar," ucap dari Guyuan. "Apakah kepala klan Guyuan tidak ingin Sunar bersama denganku?" ucap dari Xiaoyan. "Sebenarnya aku tidak masalah dengan itu. Selama Sunar mau, aku sebagai ayahnya tidak akan memaksakannya. Selain itu, dengan garis keturunan ilahi saat ini, bahkan aku, kepala klan Gu, tidak akan bisa memaksakannya untuk melakukan apapun. Jika dia memilih kamu, kamu lumayan meskipun tidak sekuat puncak generasi muda dari klan Gu," ucap dari Guyuan. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Xiaoyan merasa gembira. Lalu dia berkata, "Terima kasih Bapak Mertua," ucap dari Xiaoyan. "Bapak Mertua mau apa? Mau martabak manis apa keju? Susu coklat boleh? Apa es bajigur atau mau ngopi boleh?" Mendengar raut wajah Xiaoyan yang gembira, dia lalu berkata, "Kamu seharusnya tidak terburu-buru untuk bersukacita. Meskipun aku tidak akan menghentikan kalian berdua." Beberapa sesepuh dari klan Gu dan anggota muda yang lainnya tidak setuju dengan hubungan kalian.
Bagaimanapun, Sun Er memiliki garis keturunan ilahi yang belum pernah muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun ini. Mereka tidak mau garis keturunan ilahi menjadi tidak sempurna karena sesuatu. Oleh karena itu, kamu akan dihadapkan pada beberapa rintangan dan itu tidak akan mudah. Dari sudut pandang posisiku sebagai kepala klan Gu, aku tidak dapat memberikan banyak bantuan kepadamu saat ini. Bagaimanapun, kepala klan harus menempatkan klan pada prioritas utamanya, ucap dari Go Yuan. Xiaoyan diam sambil terus-menerus mengangguk. Tentu saja selain posisi kepala klan, aku juga ayah Sun Er. Apapun yang disukai oleh Sun Er, pasti aku juga akan menyukainya. Walaupun terus terang aku tidak terlalu puas dengan kamu, tetapi usahamu ini benar-benar mengagumkan, ucap dari Go Yuan. Oh ya, jika saja aku tahu akhirnya akan seperti ini, aku tidak akan mengirim Sun Er ke klan Xiao saat itu. Selain misinya gagal, aku juga kehilangan seorang putri. Pertaruhan ini benar-benar merugikanku, ucap dari Go Yuan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum canggung menghadapi kata-kata seperti itu. Dia tidak berani menjawab. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah di antara kalian berdua. Tetapi aku ingin kamu berjanji kepadaku, ucap Go Yuan. Bolehkah aku tahu janji apa itu, ucap dari Xiaoyan. Tenang, itu bukan sesuatu yang sulit untuk kamu capai. Aku hanya berharap bahwa ketika kamu bersama dengan Sun Er di masa depan, kamu tidak boleh menyentuhnya sampai dia mencapai kelas Douseng, ucap dari Go Yuan. Wajah Xiaoyan langsung menjadi malu saat mendengar ini. Dia tidak membayangkan bahwa hal yang Go Yuan inginkan adalah permintaan yang konyol. Seorang anak muda pasti akan mengalami saat-saat ketika mangsang ingin macok memacok. Apalagi kalian berdua tidak terlalu sering bersama. Ucap dari Go Yuan. Garis keturunan dalam tubuh Sun Er masih tidak stabil. Dan kamu juga bukan anggota klan Gu. Jika kamu melakukan hubungan seksual bersama Sun Er, itu akan merusak garis keturunan di dalam tubuh Sun Er. Jika hal itu terjadi, kemungkinan orang-orang tua dari klan itu akan bertindak tegas. Kamu harus menyadari konsekuensinya, dan alasan terbesarku untuk mengungkapkan diri adalah karena Touse Ancient Good Zed atau Kristal Giok Touse, ucap dari Go Yuan lagi. Setelah itu Go Yuan menatap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika dia mendengar kata-kata terakhir Go Yuan. Dia sadar bahwa Touse Zed ini adalah benda berharga dalam klan Xiao. Dewa kuno Touse adalah Daudi terakhir di benua Doki. Setelah dia tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai tingkat Daudi sampai sekarang. Ada desas-desus bahwa ketika Dewa kuno Touse meninggal, dia meninggalkan sisa-sisa Daudi. Di dalamnya berisi rahasia menembus kelas Douseng. Tidak ada yang menemukan sisa-sisa Daudi itu bahkan sampai sekarang. Kristal Giok Touse dibagi menjadi 8 bagian dan 8 klan kuno masing-masing mendapatkan bagiannya. Potongan di tanganmu adalah salah satu dari 8 kristal Giok Touse itu, ucap dari Go Yuan. Xiaoyan hanya bisa mengangguk. Alasan kenapa Hall of Soul menangkap ayahmu adalah karena kristal Giok Touse. Sekarang kamu pasti tahu betapa pentingnya kristal Giok Touse, bukan? Ucap dari Go Yuan. Xiaoyan mengangguk lagi. Lalu apa niat kepala klan Go Yuan? Ucap dari Xiaoyan. Orang-orang tua dari klan Gu, mereka ingin kamu menyerahkan batu giok kuno yang ada di tanganmu kepada klan Gu untuk dimakamkan. Tetapi aku rasa kamu tidak akan mau menyerahkannya, ucap dari Go Yuan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan lalu berkata, ada jejak-jejak spiritual ayahku di dalam batu giok ini. Aku perlu menggunakan ini untuk memastikan apakah dia masih hidup atau tidak. Oleh karena itu, aku perlu menyimpan batu giok kuno ini, ucap dari Xiaoyan. Aku sudah menebak jawabanmu ini, ucap dari Go Yuan. Maafkan aku, kepala klan Go Yuan.
ucap dari Xiaoyan. Aku sangat mengerti, tetapi orang-orang tua lainnya tidak akan dengan mudah membiarkanmu membawa hal penting seperti itu di depan klan Hun. Sudahlah, lupakan saja. Kita akan membahas ini lagi nanti. Makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari lagi. Kita akan membahas masalah batu giok kuno setelah kamu keluar dari makam surgawi, ucap dari Guyuan. Baiklah, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Sun Er muncul. Lihatlah. Sepertinya dia khawatir aku akan melakukan sesuatu kepadamu. Mari kita akhiri saja percakapan kita hari ini. Ingat, hal yang telah kamu janjikan kepadaku, jangan sampai kamu mengingkarinya. Selain itu, lindungi batu giok kuno itu dengan benar, ucap dari Guyuan. Setelah itu, Guyuan perlahan pun menghilang. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya, dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan akhirnya Xiaoyan bertemu dengan calon mertua ya. Kebayang anjir groginya Xiaoyan pertama ketemu sama calon mertua. Gue juga kemarin prarana tiris, asam manis, asam apalah segala ada. Keringat dingin, panas, tiris. Mungkin itu ya yang dirasain sama Xiaoyan. Dan gua tidak lupa selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan untuk session 10 itu akan tayang pada pagi, siang, dan sore. Antara pagi, siang, dan sore. Pokoknya waktu siang itu milik session 10. Dan kalau session 7 sampai session 9-nya itu ada di malam hari. Kemarin kepotong pengajian tetangga sebelah. Ini juga belum selesai nih syukuran rumah. Beli rumah gitu kan. Jadi sampai semalam pagi ini juga belum selesai. Makanya gue telat nih. Mau kalian lihat nih kalau gue misalkan liatin, percaya gitu. Jadi gue teriak-teriak, aduh agak-agak malu juga nih. Gue dapat berkat juga. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.